Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan saya di channel Pejuang Anxiety Official. Yang pastinya akan selalu membahas tentang seputar anxiety disorder. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Tentunya mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan baik dan sehat, tetap semangat dalam menjemput kesembuhan. Banyak juga yang komen bertanya kenapa jarang upload. Ya mungkin saya nggak sempat upload video karena ada pekerjaan, jadi nggak sempat waktu untuk membuat video ya. Dan kali ini kita lanjut pembahasan kita di episode keempat ya. Buat kalian yang udah subscribe channel Perjuangan Anxiety Official, saya ucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang belum subscribe, ya jangan lupa di subscribe channel Perjuangan Anxiety Official, karena dengan kalian menekan tombol subscribe tentunya kalian ikut membantu channel ini untuk terus berkembang. Oke, tanpa basa-basi, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang terkena anxiety disorder. Perasaan yang dirasakan itu apa-apa aja sih gitu ya, dan biasanya keluhannya apa ya. Banyak tentunya dan bermacam-macam keluhan yang mungkin dirasakan oleh penderita anxiety disorder atau yang biasa disebut dengan gangguan kecemasan. Tapi pada video ini saya akan menjelaskan hal-hal yang pada umumnya sering dirasakan oleh penderita gangguan kecemasan. Jadi poin yang pertama adalah sensasi berdebar. Sensasi berdebar ini memang kerap terjadi. Terkadang terjadi ketika kita dalam posisi atau keadaan yang tidak nyaman dengan lingkungan sekitar kita. Contohnya, pada saat kita ingin pergi misalnya ke suatu tempat gitu ya, biasanya pikiran kita itu melayang-layang. Jadi menghayal sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi gitu ya. Belum tentu itu apa yang kita takutkan itu terjadi kepada kita nanti ketika kita berada di tempat itu. Ini yang bisa disebut dengan overthinking. Kebiasaan overthinking ini sebenarnya memang tidak baik dan kerap menjadi hal yang sulit sekali dikontrol oleh penderita gangguan kecemasan. Karena sebelum berangkat pikirannya udah melayang-layang kemana-mana. Hal ini yang membuat kita itu suka cemas duluan sebelum berangkat gitu ya. Kemudian poin kedua yang biasa dirasakan itu adalah sensasi keliengan. Nah, sensasi keliengan ini pasti sering terjadi pada orang-orang yang menderita gangguan kecemasan. Dan sensasi ini sering muncul ketika kita berada pada saat di keramaian, kemacetan, kemudian ngantri dan lain-lain. Intinya pada saat kita itu lagi berada di suatu pusat keramaian gitu. Ini keliengan itu sering terjadi. Sensasi yang dirasakan itu seperti pandangan kita berputar-putar, oyong, seperti mau pingsan tapi nggak pingsan-pingsan gitu ya. Nah, dan ketika berjalan kita juga merasakan seperti mengambang, kayak nggak menapak kaki kita di tanah gitu. Jadi bisa perasaan kita, aduh jangan-jangan aku mau pingsan. Nah, ketika kita merasakan keliengan ini kerap terjadi, kita juga merasakan berdebar-debar, kemudian panik yang membuat kita tuh kadang pengen cepet-cepet kita pulang ke rumah. Nah, biasanya ketika kita pulang ke rumah sensasi itu hilang sama sekali. Nah, ini yang disebut gangguan gitu ya. Poin yang ketiga adalah sensasi sesak nafas. Sesak nafas ini juga sering terjadi, bahkan paling sering hadir ketika cemas kita lagi datang. Hal ini hampir sama dengan sensasi keliengan tadi munculnya. Ketika saat kita berada di keramaian, kemacetan, atau bahkan di saat sendiri pun juga kita sering muncul sensasi seperti sesak nafas. Ini terkadang diakibatkan oleh pikiran-pikiran kita yang terlalu overthinking tadi ya. Jadi panik, berdebar-debar, keliengan. Nah, ini bikin kita jadi
kadang sulit untuk bernafas. Padahal sebenarnya ini hanya mindset dari pikiran kita saja dan bukan benar-benar sesak gitu ya. Poin yang keempat adalah yang biasa terjadi itu insomnia. Nah, rata-rata penderita gangguan cemas ini paling takut tuh ketika kita mau tidur. Kenapa? Karena takut ketika kita tidur, kita mendadak mati dan gak bisa bangun lagi. Nah, ini banyak sekali yang terjadi pada penderita gangguan kecemasan yang memiliki pikiran-pikiran yang negatif, sehingga membuat dia menjadi sulit untuk beristirahat. Gak jarang banyak yang bergadang sampai pagi hanya gara-gara takut. Dan ketika orang bangun, ya bangun dari ketika kita bangun, yang diri kita rasakan itu malah bukan segar badannya, malah buat badan kita tuh jadi pegal-pegal, kadang nggak ada selera mau melakukan apa-apa, kerja juga malas gitu. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Ketika kita menderita gangguan kecemasan, kita harus menjaga, sebenarnya kita tuh harus menjaga pola tidur yang baik ya. Jangan begadang, tidur yang tepat waktu sehingga tubuh kita bisa beristirahat. Ketika kita bangun juga tubuh kita menjadi lebih segar, tentunya lebih bersemangat. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh penderita gangguan kecemasan. Pertanyaannya, ini pikiran yang terlalu berlebihan atau tidak? Pasti jawabannya adalah berlebihan. Hal ini yang gak boleh kita lakukan sebenarnya ya. Kenapa? Semakin kita memelihara insomnia tersebut tadi yang saya katakan, bukan akan semakin baik, malah akan memperparah kondisi kecemasan kita ya. Pikiran-pikiran negatif inilah yang harus kita lawan sebenarnya. Kemudian yang sering dirasakan oleh penderita gangguan cemas adalah perasaan takut mati mendadak. Hal ini pasti berhubungan dengan penyakit jantung ya. Terus sensasi kebas di kepala atau wajah, tremor, kedinginan, keringat dingin, telapak tangan dan kaki sering basah, kembung atau begah, sulit menelan. Ini juga salah satu sensasi yang tentunya kerap terjadi. Hal inilah yang membuat para penderita gangguan kecemasan itu takut untuk keluar rumah atau keluar dari zona nyamannya. Dan ketika keluar rumah, yang diperhatikan itu bukan apa-apa, melainkan rumah sakit atau praktik dokter, sambil berharap kalau terjadi apa-apa bisa langsung ke IGD. Nah, ini kebanyakan nih, termasuk saya dulu. Saya dulu juga begitu, keluar rumah yang dilihat kanan kiri itu rumah sakit, praktik dokter. Kalau ada apa-apa sama kita bisa langsung ke IGD atau periksa langsung gitu loh. Pikiran-pikiran ini yang sering membuat kita tuh menjadi manusia yang bodoh dan terlalu mengikuti pikiran negatif itu gitu. Jadi untuk teman-teman yang merasakan hal yang sama dengan apa yang saya jelaskan tadi, teman-teman gak usah terlalu khawatir dengan keadaan teman-teman sekarang ya. Yang terpenting teman-teman itu lakukan pemeriksaan. Dan jika dikatakan dokter kalian itu baik-baik saja atau hanya sakit biasa saja, ya sudah, yakin dan percaya dengan hal tersebut. Jangan ditambah-tambah sakitnya dengan melihat atau mencari tahu penyakit melalui Google. Yang ada, pikiran kalian menjadi overthinking dan akhirnya membuat kalian menjadi gak nyaman dan cemas. Ya, kalau boleh saya kasih saran, teman-teman rajinlah berolahraga, tidur yang cukup, kemudian sering lakukan relaksasi tentunya, ibadah juga kalau bisa jangan tertinggal, makan makanan yang sehat. Percayalah, ketika 3P diterapkan dalam diri kita, insya Allah perlahan-lahan kita juga akan semakin membaik dan tentunya akan sembuh perlahan-lahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman semua di sana untuk tidak takut lagi dan kembali semangat lagi dalam menghadapi kecemasannya.
Mungkin sampai di sini video saya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat semuanya. Vicky out.